Padahal di Indonesia banyak loh fams olahan kuliner yang masaknya ngirit gas, ngirit minyak, bahkan ngirit minyak goreng juga. Kalau mau bukti, simak aja nih infonya selama 30 menit ke depan hanya di Ragam Indonesia. Here we go! Oh iya fams, pertama saya mau kasih lihat yang ini dulu nih fams. Warnanya sih boleh gelap, tapi arang di Indonesia ini, wah, udah terkenal di seluruh dunia. Karena udah jadi langganan hampir semua negara di Timur Tengah, bahkan sampai ke Eropa dan Amerika. Briket arang kualitas ekspor memang lain dengan jenis arang tradisional. Briket arang yang ini lebih gampang nyala, serta panasnya lebih awet. Terus, briket arang ekspor juga anti ngebul-ngebul. Jumlah asap dan abu yang diproduksi ini nggak sebanyak arang tradisional, fams. Manfaat lainnya, bikin masakan jadi lebih wangi dan lebih cepat matang dengan panas yang merata. Biasanya sih dipakai untuk barbecue nih, fams. Untuk produksi arang yang satu ini, bahan dasarnya adalah jenis arang batok kelapa. Di Indonesia, tempurung atau batok kelapa memang sangat melimpah. Bahkan tadinya cuma dianggap limbah. Oh iya, fams. Rumah produksi briket arang ini berlokasi di wilayah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kalau untuk pasar lokal, briket arang ini akan dihargai sekitar Rp20.000 per kilogramnya. Kalau di Timur Tengah, biasanya briket arang ini dipakai untuk membakar shisha. Terus, kalau di Eropa dan Amerika yang ada musim saljunya, arang ini berguna banget dibuat penghangat. Jadi intinya, ngapain pusing ya mereka? Daripada merana terus-terusan karena pasokan gasnya di stop, udah, borong aja briket arang Indonesia, ya nggak? Hehehe. Kalau suka sama kuliner ayam, wajib dicobain nih fams, ayam tungku. Ayamnya gede-gede fams, beratnya aja sih ini bisa nyampe 1 kilogram per ekor. Wah, puas banget ini sih menyantapnya. Oh iya fams, disebut ayam tungku karena proses masaknya ini menggunakan tungku kayu bakar tradisional. Sedangkan ayam yang dipakai untuk sajian ini adalah jenis ayam negeri atau ayam buras. Soalnya, jenis ayam ini dagingnya lebih tebal dan cepat matang. Untuk bumbunya, ya simpel aja fams. Ada bawang putih, jahe, daun bawang, dan aneka rempah. Pertama, tabur ayam dengan garam dan bumbu spicy. Bagian dalamnya ini juga mesti dilumuri bumbu ya fams, biar meresap sampai ke dalam daging. Nah, kalau udah rata, rendam ayam ke dalam air bumbu rempah. Masukkan juga daun bawang, jahe, dan bawang putih. Kalau perlu, air bumbu rempahnya ini penuhin sampai ayamnya tenggelam fams. Lalu, diemin aja, kira-kira setengah jam. Nah, kayak gini lah tungku buat masaknya fams. Jenis kayu yang digunakan sengaja menggunakan jenis kayu buah-buahan seperti nangka, rambutan, atau jambu. Karena jenis kayu inilah yang bikin aroma masakan jadi lebih wangi aromanya. Tuh, catat ya. Sebelum ayamnya masuk ke tungku, harus ditusuk besi yang beralaskan baskom ini fams. Biar air bumbu rempahnya ini bisa ketampung di dalam baskom. Nanti kalau udah masuk ke tungku, air dalam baskom ini bakalan ikut menguap. Itu yang bikin ayamnya cepat matang, fams. Manggangnya sendiri ini butuh waktu kurang lebih 1 jam. Terus wajib juga diputar-putar posisinya, biar nggak gosong dan matangnya lebih merata. By the way nih fams, tungku buat masak seperti ini ternyata udah digunakan sejak tahun 220 sebelum Masehi. Kalau sekarang masih banyak digunakan sih, ya wajar aja. Karena masaknya ini nggak perlu gas, sama nggak butuh BBM. Asalkan penggunaan kayunya ini juga mesti memperhatikan kondisi lingkungan, biar pohonnya tetap terjaga, fams. Tungku dari tanah liat ini dipercaya bisa bikin hasil masakan jadi matang sempurna. Makanya masih banyak resto modern yang menggunakan tungku tanah liat. Kalau aroma ayamnya ini udah mulai kecium nih, fams, tandanya udah siap diangkat. Wih, warnanya coklat matang gitu, fams. Sumpah dibikin ngiler. Dalam satu porsi ayam tungku, biasanya disajikan bersama nasi atom, yaitu beras yang dimasak bersama air bumbu rempah, yang ditampung ketika masak ayam tungku tadi. Jadi, air rempahnya ini memang kuncian banget nih, fams. Bisa jadi penyedap semua masakan. Kalau lauknya kayak gini, terus nasinya juga gurih, mau ditambahin apa aja tetap enak nih, fams. Bahkan, gak pakai tambahan lagi juga udah enak banget deh, ya. Ayamnya aja udah unik, crispy di luar tapi juicy di dalam. Apalagi secara medis, makan ayam panggang ini lebih sehat dibanding ayam goreng. Karena kandungan lemak pada ayam ini udah menguap ketika dipanggang.
Setiap perayaan di Nusantara, bentuknya yang kerucut menjadi simbol harapan agar tingkat kehidupan manusia semakin tinggi atau sejahtera. Nah, tumpeng yang satu ini berbeda, fams. Tumpeng sate ini punya rasa yang super gurih. Belum lagi ada ditambah bumbu dan sambal yang nendang. Daging sate yang lembut, pecah di mulut. Prosesnya juga cukup unik, fams. Daging ayam file dimasukkan ke cetakan khusus, kemudian tusuk dengan lidi. Fams, satu kali proses penusukan sate dengan alat khusus ini mampu menghasilkan setidaknya 80 tusuk. Wah, gak perlu capek-capek nusuk daging nih satu-satu. Sate siap dipanggang deh. Jangan lupa, lumuri daging dengan bumbu terlebih dahulu. Pemanggang sate tumpeng dilakukan dengan arang briket karena kandungan abunya yang tidak terlalu banyak, sehingga sate bisa tetap bersih. Di balik nama besarnya, sate juga pernah masuk urutan nomor 14 sebagai makanan terenak di dunia selain rendang. Berdasarkan Survey World 50 Most Delicious Food. Bikin bangga deh! Nah, kalau yang ini bukan udang di balik batu, fams, tapi udang yang dimasak pakai batu. Tuh, bisa juga kan masak pakai batu? Dengar percikan air udang yang kena batu panas, wah ini udah pasti ngiler ya. Gak kebayang kan kalau kita ada di lokasi. Wih, pasti nyium aroma dagingnya ini udah bikin perut terlapar. Begitu matang, pasti langsung sikat, gak pakai lama. Mumpung masih anget, fams. Menu udang batu ini asalnya dari wilayah Brebes, Jawa Tengah. Masyarakat Brebes ini memang kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani tambak. Yang jadi andalan di sini adalah udang vaname dan udang windu. Nah, udang windu inilah yang paling pas kalau dimasak dengan batu, karena ukurannya lebih besar dan teksturnya keras. Udang windu ini juga punya nama lain, fams, yaitu udang peci. Batu yang digunakan untuk memasak merupakan batu alam yang biasa ditemukan di pinggir sungai. Ukuran batunya kira-kira sebesar bola tenis meja gitu, fams. Ini batunya udah disterilkan dan dibersihin dulu ya, fams. Jadi nggak usah khawatir sama kebersihannya. Kalau batunya udah bersih, udangnya juga harus dibersihkan, terutama bagian kaki, mata, dan antena udang. Termasuk bagian dalamnya juga harus dibersihkan, fams. Caranya, belah bagian punggung sampai ekor. Kemudian, bersihkan kotoran yang berwarna hitam. Kalau udah bersih semua, baru deh lanjut dimasak. Untuk bumbu pelengkapnya terdiri dari saus tiram, kecap manis, dan merica bubuk. Cukup tumis bumbu-bumbunya sampai mengeluarkan aroma harum. Kemudian tambahkan juga nih minyak dan mentega. Termasuk juga merica bubuk, saus tiram, dan bumbu-bumbu lainnya. Selanjutnya tinggal cemplungin deh udangnya, fams. Bukan cuma itik yang bisa berubah dari buruk rupa menjadi cantik, fams. Udang juga bisa, fams. Dari warna keabu-abuan, sekarang berubah jadi merah merona. Biar makin menggugah selera, kasih tambahan bumbu warna-warni ini, fams. Sambil nunggu matang, panaskan batu kali dengan wadah piring tanah liat. Kemudian aduk deh selama 5 menit, biar panasnya merata. Nah, kalau udah mengental, tandanya udang siap ditaruh di atas batu kali. Tapi hati-hati ya, fams, jangan sampai kena batu atau kena kuahnya yang panas. Dari Yogyakarta, kita bergeser nih ke Tanah Minang. Ada lagi nih olahan kuliner yang ada hubungannya sama batu. Hasil olahannya mirip-mirip sama kue bika, fams. Desa Batu Bule di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat adalah asal-muasal kue bika ini, fams. Yang unik dari prosesnya ini nih, bahan baku tepung berasnya akan ditumbuk pakai alat bantu kincir. Secara otomatis, gerakan kincir ini akan menghasilkan tumbukan untuk menghaluskan berasnya sampai menjadi tepung. Klasik tapi keren ya, fams. Oh iya, tepung berasnya ini mesti didiamkan dulu nih semalaman sebelum dibuat bika. Kalau bahan-bahan lainnya ada gula pasir, garam, kunyit, vanila, sampai gula aren. Kalau adonannya udah jadi, tinggal kasih pewarna dan tuang dalam wadah. Yang bikin beda lagi nih, kebanyakan bika khas Minang ini biasanya nggak mengembang kayak serabi. Tapi kalau bika Batu Bule ini dibikinnya mengembang. Kurang lebih ya mirip lah sama kue apem. Terus masaknya, udah pasti masih tradisional, fams. Cukup pakai tungku dan kayu bakar.
Nah, kalau mau jajan kue batu bule ini, paling gampang nyarinya di pasar, fams. Kalau ukuran kecil, harganya Rp5.000. Kalau yang besar, Rp10.000. Fams, variasi masakan Nusantara ini nggak cuma kaya akan rempahnya aja, tapi juga mendukung penggunaan bahan bakar yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Termasuk kuliner khas Maluku Utara yang ini. Menu ikan masak kering kayu berbahan utama ikan cakalang yang dipadukan dengan pala dan jengkeh. Pala dan jengkeh ini dipercaya sebagai rempah antibakteri dan antiinflamasi. Khasiatnya bisa menghangatkan tubuh, mengatasi sakit perut dan mual, serta mengobati malaria. Iris bawang merah, kemudian tumis sebentar. Lanjut deh, masukin bumbu yang udah dihaluskan. Kalau udah mengeluarkan aroma harum, tambahkan air supaya bumbu nggak gosong. Fams, ikan cakalang ini memiliki kandungan omega 3 dan omega 6. Bagus banget nih buat meningkatkan kecerdasan otak, terutama buat anak-anak yang lagi masa pertumbuhan. Mengkonsumsi ikan cakalang secara rutin juga bisa mencegah munculnya beragam jenis kanker. Oh my wow! Oh iya Fams, kuliner ini diberi nama ikan masak kering kayu karena warna kuahnya memang coklat yang mirip warna kayu. Kalau soal rasanya, ada asam manis dan pedas gitulah. Selain cabai, rasa pedasnya ini juga didapat dari campuran pala dan jengkeh tadi, Fams. Fams, kalau tadi ada ikan masak kering kayu, sekarang kita bahas kayu yang beneran nih. Bukan kayunya yang mau dimasak, Fams, tapi alat masak dari kayu yang masih jadi andalan di zaman kekinian. Nah, kalau selama ini menonton lihat produk-produk ini tersusun rapi di mall atau di pasar tradisional, kali ini saya mau kasih tahu bagaimana proses pembuatannya sampai dia jadi sesuatu yang cantik dan eksis dari dulu sampai sekarang. Gimana nggak jadi andalan, Fams? Selain tampilannya klasik dan estetik, alat dapur dari kayu ini terkenal tahan panas. Kalau buat emak-emak penguasa dapur sih, bahan kayu ini juga nggak bakal menggores permukaan panci. Udah gitu, ngerawatnya aja mudah pula lagi. Sementara dari segi kesehatan, alat masak dan makan dari kayu ini juga nggak gampang menarik bakteri. Bonusnya lagi nih, Fams, bahan kayu ini juga ramah lingkungan. Jadi kalau udah dibuang, pasti limbahnya ini bakal terurai sendiri. Nah, salah satu sentra pembuatan alat masak dan alat makan dari kayu terletak di Desa Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Lebih dari 60% warganya ini merupakan pengrajin alat dapur, seperti centong nasi, talenan, cobek, ulekan, dan lain-lain. Kalau sebelumnya, Fams, warga di sini memang udah jadi pengrajin alat dapur berbahan batu. Tapi karena alasan kesehatan, akhirnya pelan-pelan mereka beralih ke bahan kayu. Rata-rata memang mereka menjalankan usaha ini dari hasil turun-temurun, Fams. Memang si alatnya ini udah lumayan canggih. Jadi, dalam sehari ini mereka bisa menghasilkan 600 jenis alat dapur. Bahan yang digunakan ini adalah kayu mahoni, kayu sengon, dan kayu sono. Dan satu lagi nih, Fams. Semua bahan kayu yang digunakan ini adalah hasil limbah produksi. Jadi, bukan kayu hasil nebang dari hutan. Oh iya, Fams. Beberapa alat masak dan alat makan dari kayu memang udah eksis dari zaman kuda gigit besi, alias dari zaman prasejarah, Fams. Termasuk talenan ini. Istilah talenan digunakan di Tanah Jawa sejak tahun 1939. Kalau sekarang, talenan ini nggak cuma jadi alat dapur, tapi juga sering dijadikan souvenir pernikahan. Hasil produksi alat dapur serta alat makan kayu memang masih banyak diminati di berbagai kafe maupun rumah makan. Warna kayu yang terlihat artistik bahkan sering jadi andalan buat seni fotografi makanan. Sementara itu, Fams, kalau di desa Kalibaru Wetan, Kabupaten Banyuwangi, merupakan sentra kerajinan alat masak dari aluminium. Hampir semua kerajinan aluminium ini bahkan sudah diekspor sampai ke luar negeri. Bukan cuma alat masak seperti wajan atau panci aja, tapi ada kerajinan mini seperti teko, gelas, dan kaleng kerupuk. Harganya bervariasi, Fams, mulai dari puluhan ribu sampai jutaan rupiah. Semua kerajinan ini dibuat secara handmade alias buatan tangan sendiri. Jadi wajar aja kalau harganya semakin tinggi. Tapi proses manualnya ini, Fams, yang menjadi daya tarik oleh para pengunjung.
Kali ini kita simak nih proses kerajinan aluminium yang paling diminati sama pembeli, yaitu kaleng kerupuk mini. Ukuran yang dibikin ini bisa dibilang paling kecil, fams. Bahan yang digunakan ada lembaran aluminium, penggaris besi, palu, dan gunting besi. Awalnya, bikin sketsa dulu ya, fams. Dalam pembuatan sketsa ini harus memakai alat khusus seperti ini supaya mudah mendesainnya. Lanjut, lubangin sketsa dengan alat pahat. Lakukan secara perlahan supaya tidak melukai tangan. Tuh, alat yang dipakai ini lumayan tajam, fams. Berikutnya bentuk aluminium menjadi kotak agar bentuknya rapi. Bisa menggunakan besi seperti ini, fams, untuk membuat lekukan di tiap sisinya. Lalu, sambungkan tiap sisinya, serta pastikan terkunci dengan baik supaya nggak gampang kebuka, fams. Terus kita buat deh penutupnya. Nah, bagian inilah yang bisa dibilang the hardest part, alias yang paling sulit. Karena kalau bulatnya nggak rata, bisa-bisa tutupnya nggak pas nih dengan kotaknya. Fams, kerajinan aluminium ini sudah ada sejak tahun 60-an. Meski sebagian besar pengrajinnya ini berasal dari Madura, tapi ini kerajinan justru pertama kali dibuat oleh warga asal Madiun. Awalnya, kerajinan yang dibuat ini hanya wajan dan panci. Tapi seiring meningkatnya permintaan, maka ada puluhan jenis kerajinan yang dibuat di sini. Kalau kamu ke Kota Gede Yogyakarta, pasti yang terkenal kerajinan peraknya, ya kan? Nah, kalau di daerah Cepogo Boyolali ini terkenal sama kerajinan tembaga. Tapi sayangnya nih, bahan baku tembaga sekarang ini makin berkurang. Makanya, kebanyakan pakai tembaga impor yang bentuknya plat panjang kayak gini nih. Padahal, tembaga ini memiliki nilai jual yang tinggi tuh, fams. Harga 1 kubiknya bisa mencapai jutaan rupiah. Karena bahan bakunya mahal, jadinya harga kerajinannya juga ikutan mahal deh. Apalagi nih, fams, tembaga itu kan konduktor panas dan penghantar listrik yang baik. So that's why tembaga ini sering dipakai sebagai alat-alat listrik. Itu juga yang bikin orang dulu banyak yang memakai perabotan dapur dari tembaga. Soalnya tembaga ini bisa bikin masakan jadi cepat matang. Wait, fams, ini masih belum selesai nih. Proses berikutnya, pemolesan. Tujuannya agar permukaannya jadi lebih mengkilap. Caranya, pakai mesin gerinda yang sudah diolesi batu hijau. Sekarang, proses terakhirnya nih, fams, yaitu pelapisan dengan menggunakan asam klorida. Fungsinya, biar tembaga ini makin mengkilat dan gak gampang gelap akibat teroksidasi. Maklum, fams, tembaga ini adalah logam yang sangat mudah teroksidasi. Tapi ada juga nih cara lain untuk mengkilapkan permukaan tembaga. Cara ini bisa juga nih kamu praktekin kalau di rumah punya barang dari tembaga. Caranya bisa dengan asam jawa kayak gini. Kadar asam pada asam jawa ini mampu menghilangkan kusam dan bikin tembaga jadi lebih kinclong lagi. Tinggal cuci bersih dan jemur. Kerajinan tembaga siap untuk dipasarkan. Kerajinan tembaga ini bisa dibilang pasarannya untuk kelas menengah ke atas. Harganya Rp500.000 untuk lampu gantung kecil. Pajangan wayang dengan ukuran cantik kayak gini, harganya mulai dari Rp800.000 hingga jutaan. Nah, kerajinan yang besar-besar kayak badan saya ini nih, fams, harganya bisa puluhan juta. Yes! Jadi, besok-besok kalau mau gaya sambil pamer, bawa aja kerajinan dari tembaga, fams. Dijamin gak kalah gengsi. Udah jam 6 pagi, berarti saatnya saya, Joy Richie, harus pamit undur diri. Semoga tayangan tadi bisa menginspirasi kita semua, FMs. Dan semoga hari ini menjadi hari yang berkah untuk kita semua. Amin. Kita ketemu lagi besok pagi ya, di Ragam Indonesia. Indonesia mendunia.